Berbeda dengan kalender Hijriah yang maju terus satu Muharramnya maupun hari Idul Fitrinya 11 hari ke depan. Kalau Imlek selalu bergeser antara 21 Januari sampai 19 Februari. Sebanyak ini kita lemparan, minta izin sama Dewa Witek Ong, Vita Chung Ong ini 20 kali lemparan. Yang ini yang terbanyak, dia dipilih jadi ketua. Ya, barongsai kesenian dari Tiongkok ini konon digunakan untuk mengusir roh jahat. Ya, selain barongsai ada bermacam tradisi dan kebudayaan yang menarik untuk ditelusuri saat perayaan Tahun Baru Imlek. Gerakannya lincah, kuat, dan energik. Seni atraksi dari negeri tirai bambu ini memang selalu memukau para penontonnya. Ya, penampilan barongsai akan selalu mengundang perhatian siapapun dan dimanapun, apalagi saat Tahun Baru Imlek tiba. Dahulu, liong yang menyerupai naga dan barongsai yang berbentuk singa biasa dipentaskan dari satu daerah ke daerah lain. Tujuannya, selain untuk hiburan, atraksi ini dipercaya dapat mengusir malapetaka dan mendatangkan rezeki. Dalam mitosnya, konon barongsai lahir untuk menyelamatkan warga yang sering diganggu monster jahat. Monster tersebut keluar hutan setahun sekali, sehingga dibentuklah satu makhluk tandingan untuk mengalahkannya. Sejak kecil, pria berumur 75 tahun ini sudah berlatih barongsai di Jakarta. Era tahun 60 sampai 90-an, ia dan kawan-kawannya berkeliling kampung untuk mencari sumbangan bagi panti asuhan dengan atraksi barongsai. Ia ikut merasakan bagaimana saat itu pemerintah melarang atribut Tionghoa ditampilkan depan publik sejak tahun 67. Waktu saya usia 10 tahun, saya sudah jadi pemain barongsai. Tapi adanya peristiwa G30S akhirnya dilarang. Kita pun stop sama sekali. Gayung pun bersambut ketika keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang kebebasan menyelenggarakan segala bentuk tradisi adat Tionghoa disahkan. Sang singa yang telah tidur selama lebih dari 3 dasawarsa pun keluar dari kandangnya. Bahkan, pasca peristiwa Mei 98, banyak penduduk sekitar Jakarta Utara meminta Ronald untuk menyelenggarakan atraksi barongsai yang diharapkan dapat mengundang nasib baik. Mereka minta barongsai saya datang untuk ke situ, maksud tujuannya lah menolak bala, mengusir roh-roh jahat, dan mendatangkan rezeki. Jadi dia minta barongsai saya main di sana, kelilingin rumah-rumah daerah situ. Banyaknya permintaan dari warga mendorong Ronald mendirikan pusat pelatihan barongsai pada 17 Agustus 1999 yang bernama Kong Ahong. Kebebasan untuk berekspresi bukan halangan bagi pecinta barongsai. Sejak tahun 2013, barongsai dikategorikan sebagai cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Sehingga atraksi barongsai dimainkan oleh orang-orang terlatih dan diarahkan untuk menjadi atlet profesional. Pemain utama barongsai terdiri dari 2 orang, yaitu bagian kepala dan ekor. Selain itu, ada pemain musik sebagai pengiring si raja hutan ketika pentas.
Gerakan barongsai yang penuh dengan aksi memukau seperti meloncat palang setinggi 6,5 meter. Berputar di atas palang dengan tinggi yang bervariasi hingga memanjat. Layaknya makhluk hidup, barongsai memiliki ekspresi bahagia, sedih, dan mengantuk yang tidak boleh terlewatkan selama atraksi. Tentu saja, untuk menghasilkan aksi sempurna membutuhkan latihan rutin yang sering menyebabkan cedera fisik bagi pemainnya. Selama jalan 20 tahun berdiri barongsai kami, yang patah kaki 4. Ya. Waktu main pas di atas tonggak kali, waktu dia loncat jatuh kakinya patah. Yang patah tangan 3. Salah satu malah habis jatuh patah kaki, kita obatin sembuh, latihan lagi, jatuh lagi, tangannya yang patah, yang dengkulnya sobek, karena itu kan sama kayak pemain sepak bola kan, banyak yang kena dengkulnya, jadi dia kan loncat kepukul kan, jadi selaputnya ini sobek. Peserta latihan di komunitas Kong Ahong yang berjumlah 85 orang ini berkisar dari umur 8 hingga 30 tahun. Keragaman antar pemain satu dengan lainnya membawa warna tersendiri untuk kekompakan mereka. Hingga mengantarkan Kong Ahong menjadi 3 kali juara dunia barongsai di negara Tiongkok dan Malaysia. Saya sudah membedakan gender. Pemain kami ada laki, ada perempuan, ada agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, semua agama boleh. Karena kami tidak membedakan suku, agama, dan ras. Siapapun boleh ikut main barongsai di tempat kami. Inilah mungkin kelebihan dari tim barongsai kami. Kalau di luar negeri, umumnya satu suku semua. Kalau kita di sini, siapapun boleh. Jelang Tahun Baru Imlek, begitu banyak pedagang menjajakan pernak-pernik di sepanjang kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Para pedagang musiman ini biasanya berjualan sebulan sebelum perayaan Imlek. Pernak-pernik Imlek dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ya, semarak Tahun Baru Imlek telah tiba. Tentu saja tahun baru didominasi dengan warna merah karena warna merah melambangkan kemakmuran. Selain itu ada juga warna emas dan kuning yang memberikan aura positif. Di tahun 2019 ini dilambangkan dengan shio babi tanah. Tidak hanya warna, tulisan hingga simbol-simbol yang memiliki arti tersendiri bagi budaya Tionghoa. Beragam kudapan khas juga memberi arti penting di setiap perayaan. Menurut Budi Santoso, penulis buku Bertambah Bijak Setiap Hari, menu masakan pada hari Imlek berhubungan dengan pergantian musim di negara Tiongkok. Setelah masuk ke Nusantara, sajian tersebut menjadi hidangan lezat dan bermakna. Sajiannya macam-macam. Satu, ada kue keranjang. Kue keranjang itu sebenarnya kan sebelum musim semi kan musim dingin. Kalau di wilayah sana kan musim dingin makanan susah. Jadi itu memang makanan yang disiapkan untuk menghadapi masa-masa susah dan rasanya manis dengan harapan itu nanti akan berakhir manis. Dan makanan itu awet gitu loh, bahkan sampai berbulan-bulan. Kalau udah keras, dipotong-potong kecil, kalau di Indonesia digoreng, dikasih kelapa itu enak sekali. Nah sekarang bentuknya bulat, itu melambangkan bahwa hidup itu sempurna. Beragam tradisi dan budaya negeri Tiongkok telah membaur di bumi Nusantara sejak abad ke-7. Meski zaman telah berganti, tradisi nenek moyang dari seberang samudra masih lestari hingga kini. Namun, ada cara tak biasa dalam berdemokrasi di Kelenteng Kwitek Bio yang terletak di kawasan Vihara Dharma Bakti, Petak 9 Glodok ini. Inilah Xiao Pei. Xiao Pei adalah memilih seorang ketua dengan cara melemparkan 2 bilah kayu ke lantai. Pertama, si calon ketua akan berdoa terlebih dahulu.
Kemudian, melempar kayu tersebut ke lantai secara berulang kali. Hasil lemparan kayu bisa bervariasi. Bentuk kayu bisa sama-sama terbuka, tertutup, atau berlawanan. Tradisi berumur ratusan tahun ini merupakan cara yang biasa digunakan oleh kelenteng-kelenteng untuk memilih dewan pengurus. Salah satu tradisi unik di Kelenteng Hui Tek Bio ini adalah pemilihan pengurus dengan Shoupei. Ya, pemilihan Shoupei ini berdasarkan dua kayu yang bentuknya seperti kacang mete. Ya, lalu Pak Acong, bagaimana sebenarnya tradisi Shoupei ini, Pak? Nah, dengan tradisi, dua kayu ini? Ya ini kayu ini kan bukan sembarang kayu. Ini tandanya tidak jadi, Rat ya. Kalau ini pun tidak jadi. Kalau yang ini jadi. Sebanyak ini kita lemparan, minta izin sama Dewa Hui Tek Ong, Vita Chung Ong ini 20 kali lemparan. Yang ini yang terbanyak, dia dipilih jadi ketua. Berdasarkan dua kayu ini? Begini, yang datang kan mungkin 100 orang lebih atau bahkan lebih dari 100. Mereka mau mendaftarkan diri untuk mencalonkan jadi ketua dan wakil ketua. Makanya kita ini lempar ini nggak bisa yang sembarang lempar orang ini. Pokoknya yang terbanyak ini dia akan jadi. Pokoknya yang begini nggak akan jadi. Pemilihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari telah memberikan hasil akhir. Ko Wun Chun diputuskan sebagai ketua pengurus berdasarkan pemilihan Xiaopei bersama 4 wakil yang akan mendampinginya. Jika diperhatikan, cara pemilihan tersebut memang tidak masuk akal. Meski begitu, tradisi nenek moyang ini masih melekat dalam budaya orang-orang Tionghoa sampai hari ini. Menggunakan Shoupei yang buka tutup itu sebagai media komunikasi kita, seandainya kita berdoa dengan baik, benar-benar kita menyatukan diri dengan Sang Pencipta, niscaya itu bisa jadi alat komunikasi. Kalau dalam perspektif orang yang logik dalam artian tingkat dasar atau tingkat umum, itu jelas nggak make sense. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang menurut kita tidak logik, pada faktanya itu logik. Sistem penanggalan Imlek memang terbilang unik. Kalender Masehi dihitung berdasarkan sistem solar atau bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Sedangkan kalender Hijriah berdasarkan edar bulan mengelilingi bumi dengan selisih 11 hari dari tanggal Masehi. Ya, sama seperti penanggalan tahun baru Hijriah, sistem tanggal Imlek juga berbasis perhitungan bulan mengelilingi bumi. Namun perbedaannya, tahun baru Imlek akan selalu jatuh antara bulan Januari atau Februari yang merupakan masuknya musim semi di belahan bumi bagian utara. Sistem Imlek adalah lunisolar. Perhitungan bulannya menghitung berdasarkan edar bumi, bulan mengelilingi bumi, sedangkan selisih 11 hari dikonversikan menjadi bulan ke-13 7 kali selama 19 tahun. Kan kita kalikan 19 kali 11 kan 209 sampai 211 gitu. Nah, 210 itu kan identik 7 bulan. Itulah sebabnya berbeda dengan kalender Hijriah yang maju terus satu Muharramnya maupun hari Idul Fitrinya 11 hari ke depan. Kalau Imlek selalu bergeser antara 21 Januari sampai 19 Februari. Perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia sempat mengalami pasang surut dalam beberapa periode. Berawal dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 67, yaitu pelanggaran merayakan hari-hari besar yang berhubungan dengan adat istiadat Tionghoa, berimbas kepada warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Selama kurun waktu dari tahun 67 hingga 98, sejumlah aturan diskriminatif dikeluarkan untuk melarang pemakaian atribut-atribut bernuansa Tionghoa. Hal tersebut dialami oleh Rudi Wijaya, seorang pengusaha kopi berusia 76 tahun ini, sempat merasakan masa-masa ia dan keluarganya merayakan hari Imlek dan hari besar lainnya secara tertutup. Nggak terlalu menyebar, terlalu artinya di jalan-jalan segala macam itu nggak, paling kita ke rumah orang-orang tua aja gitu ya, sudah gitu aja, nggak ada
Artinya nggak terlalu meriah lah, nggak meriah. Jadi cuman ucapan selamat tuh harus ya. Jadi tiap tahun kita begitu sampai akhirnya diizinkan. Rudi adalah keturunan generasi keempat dari nenek moyangnya yang berlayar dari Provinsi Kuantung, Tiongkok ke Nusantara pada tahun 1800-an. Berawal dari membuka sebuah kedai kopi di Jalan Hayam Wuruk tahun 1878, Liao Tek Sun, kakek buyut Rudi, menjadi pengusaha sukses di era Hindia Belanda. Bisnis kopi yang dijalani orang tuanya pun mengalami pasang surut seiring dengan gejolak kondisi pemerintah. Aturan yang dianggap mendiskriminasi warga keturunan Tionghoa dalam pelaksanaan peribadatan dan perayaan akhirnya dihapus pada era Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000. Ya, Gus Dur akhirnya mengganti peraturan tersebut dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 bersamaan dengan penetapan agama Konghucu sebagai 6 agama yang diakui di Indonesia. Tuntutan untuk bebas melangsungkan perayaan Imlek segera dikabulkan oleh Gus Dur dengan menginstruksikan Budi Santoso yang kala itu menjabat sebagai Ketua Panitia Perayaan Imlek dan kawan-kawannya dari Majelis Agama Tinggi Konghucu untuk merayakan Imlek bersama 2 kali. 2 kali itu Imlek di Jakarta, Cap Gome di Surabaya. Saya protes. Kenapa 2 kali Gus, yang lain cuma sekali? Nggak apa-apa, Konghucu kan baru sekali ini. Kebahagiaan merayakan Imlek juga menular kepada keluarga-keluarga keturunan Tionghoa. Rudi, bapak dari 5 anak ini, dapat merayakan Imlek secara terbuka dengan suasana pluralisme di dalam keluarganya. Keluarga udah pada agamanya beda, tapi Imlek ini pasti hadir. Karena apa? Makan-makan bersamanya itu keharmonisan kita rumah tangga itu. Kasih angpau juga. Nah, kita balik juga kasih angpau sama cucu-cucunya gitu. Tradisi itu nggak bisa lupa. Sukacita merayakan hari Imlek dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Perayaan Tahun Baru bukan saja menyelenggarakan pesta meriah dengan segala hiruk-pikuknya, namun juga merawat persaudaraan dengan memberi kebahagiaan kepada sesama. Perayaan Imlek memang sempat vakum selama 3 dekade. Namun tak dapat dipungkiri bahwa budaya dari negeri tirai bambu telah berasimilasi dengan budaya di Indonesia selama ratusan tahun. Dengan mempelajarinya, menambah wawasan luas akan kayanya budaya di negeri kita tercinta ini.